Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Romo Yai badhe tanglet. Nafsu mutmainah kalau tidak dibarengi dikir sirur asrol apakah menjadi syirik khafi? Mohon penjelasannya. Matur suwun. Nggih. Apakah nafsul mutmainnah yang masuk di dalam sifat basiroh ikut jikalau tidak dibimbing dengan sirul asr akan menjadi syirik khafi? Jawabannya ya, tapi saya proses biar jenengan gak bingung. Di dalam diri kita sebagai manusia Allah bekali dua sifat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita proses lagi dari tiga hal tadi: ilmu, amal, istiqomah. Secara ringkas, jenengan ini wajib dibekali cara bagaimana jenengan kholwat dengan benar. Artinya kholwat yang menjadikan jenengan ini bisa bertemu Allah. Ada dua syarat, Pak. Dua syarat yang muncul dari takwa, ilmu, amal, istiqomah tadi, yang dijelaskan Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ai Allah, umat Islam, harus falya'mal amalan sholihan. Dia harus ruhaniyahnya itu bercahaya. Bisanya bercahaya hati jenengan kalikulo memunculkan cahaya makrifat, jenengan wajib yakfur bitauhuti wa yu'min billah. Wajib hati ini meninggalkan iman selain Allah dalam aspek apapun. Contoh, saya makan jeruk terasa manis. Iman saya yang tadinya rasa manis itu bersumber dari jeruk harus kita tinggalkan. Harus kita tinggalkan. Nah terus kalau kita sudah meninggalkan iman, rasa manis itu sumbernya dari jeruk, maka wayu mimpilah. Hati jenengan wajib beriman, munculnya rasa manis itu dari Allah. Ingat, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun. Ingat sekali lagi, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala apapun. Yang kumaksud bukan Allah isim, nama, atau sifat, atau zat. Tapi yang kumaksud Allah di sini adalah ahad. Kul, katakan Muhammad, huwa utawi dia itu dalam tanda petik wujudnya Allah. Iku Allahu tawi jenenge Allah, sifate al-ahad, esa. Maksud daripada huwa itu adalah esa. Esa yang dimaksud di sini tidak bisa dijelaskan. Salah satu ayat Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Kalau boleh saya ucapkan
biar gampang sampean itu memahami ini. Bukan tak sebut udara, bukan tak sebut energi atau oksigen, padahal ya itu. Tapi bukan bukan nama itu, bukan. Sekali lagi, ini bukan yang kumaksud udara atau oksigen, tapi ya itu. Piye, Pak? Kita bilangnya gimana, Pak? Innallaha ala kulli syai'im muhit. Cara Allah dawuh seperti itu. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Bukan Allah nama. Wis ngeten. Umpami kula praktek nih. Coba niki mengki sampeyan praktekno sesempat-sempat sampean. Udah sampean diem, boleh dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh dengan tidur berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terserah. Di situ maksudnya jenengan dikongkon zikir, lepaskanlah baik secara akal maupun hati selain Allah, termasuk diri kita, lepas. Itulah maksud fungsekno sirul asrar dari su'aul basiroh ke ainul basiroh. Su'aul basiroh besar tekanane, maka ainul basiroh akan muncul, itu cahaya makrifat. Dan cahaya makrifat inilah yang menerangi hati Anda, sehingga Allah yang tadinya gaib menjadi nyata, Allah yang asalnya tidak nyata menjadi nyata. Sesuatu yang kita anggap tidak ada, itulah yang ada, itu akan nyata. Biasanya itu kalau sudah masuk di wilayah itu, hati Anda itu terasa maknyes. Umpama saya umpamakan itu gini, Pak, seperti ada es, seperti es maknyes. Maksudnya apa? Itulah munculnya kedamaian, ketentraman hati seseorang. Dan waktu lama dan tidaknya tergantung Allah. Qiyaman boleh itu dilakukan ketika kita berdiri dalam rangka sholat, dalam rangka berdiri jenengan apapun. Waku'udan boleh dalam keadaan duduk, apakah duduk sholat atau duduk yang lainnya. Boleh itu dilakukan dalam keadaan berbaring, tidur atau tidak tidur. Monggo, harus sering-sering jenengan lakukan, itulah kholwat. Wa may yakfur, dan barang siapa tinggalkan hati selain Allah yang disebut tauhid, maka wa yu'min billah. Kalau kita bicara beriman, Anda akan imannya hanya pada Allah. Jadi dikatakan iman sampean ini sudah ihsan benar, di dalam hati itu tidak sedikit pun mempunyai keyakinan munculnya rasa manis dari makhluk yang disebut jeruk. Justru di dalam dan di luar jeruk itu terlimputi wujudnya Allah. Nah, untuk bisa masuk di wilayah musyahadah bertemu Allah,
tidak bisa kita lepas fungsi su'aul basyirah, rasa menuju bertemu, nggak bisa. Makanya inilah yang kusebut khalwat itu wajib, karena itu harga mati untuk kita manakala ada satu keinginan hati Anda untuk bertemu Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Syarat yang nomor 2, kita diizinkan Allah untuk masuk di dalam wilayah musyahadah ini tadi, harus ada akses. Akses yang kedua jenengan ini tidak boleh ada dalam hati jenengan keakuan diri sebagai makhluk kita atau yang lain. Kalau bahasanya Nabi Musa di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 gini, Pak. Jikalau kau ingin cepat lekas bertemu Allah, nggak butuh waktu jam-jaman, nggak butuh, bisa jadi 1 detik atau 1 menit. Syaratnya apa? Faktulu anfusakum inna fi dzalika, sak temene jenengan kali kula ini diwajibkan mematikan, membunuh diri kita. Bukan bunuh diri loh Pak ya, bukan bunuh diri. Nanti terus ditafsirkan bunuh diri ke jembatan Suramadu nyemplung, nggak bisa berenang nyemplung, bukan itu. Faktulu anfusakum, Nabi Musa dawuh faktulu patenono, matenono sira kabeh, kau harus mematikan dirimu. Artinya ketika jenengan memfungsikan rasa menuju terhadap bertemu Allah di dalam sirul asrar, lepaskan semua selain Allah dalam dirimu, itu termasuk dirimu. Hati harus diam Pak, hati harus diam supaya rasa itu betul-betul muncul. Rasa itu apa? Iman. Iman kepada siapa? Itu tadi loh, bukan yang ku maksud angin, bukan yang ku maksud oksigen, tapi ya itu. Kalau boleh saya katakan Allah dhahir, ya itu disebut nafas, disebut apa namanya oksigen, itu. Allah batin ya iku. Lho ngoten lho niki. Kira-kira dong mboten Pak? Sambung mboten? Sambung ya. Nek rasa sampan iki betul-betul fungsi, mesti sambung. Yaitu loh ahad sebetulnya. Katakan Muhammad, sesungguhnya Allah itu ahad. Jelaskan ahad itu bagaimana. Ahad itu ketika saat hatimu sudah meniadakan selain daripada wujudnya Allah, termasuk diri kita. Bahasa Nabi Musa faktulu anfusakum, ya matikan, fanakan, hilangkan keakuanmu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik dirimu lakukan di mata Tuhanmu. Loh itu Bapak Ibu, ikhlas berarti jenengan ini tidak merasa yang melakukan. Titik. Itulah cahaya yang memunculkan cahaya makrifat di situ. Segala hal amal apapun Pak, memang kelihatannya seperti kita yang melakukan, makhluk.
Tapi kita diwajibkan untuk meniadakan rasa kita yang melakukan. Manakala jenengan ingin bertemu Allah. Kalau tidak ingin bertemu Allah, ya gak usah kita melakukan kholwat. Dan itulah yang dimaksud sebetulnya nafsu itu di situ. Coba kita urai tentang masalah nafsu, Pak ya. Pada umumnya dikatakan nafsu itu kan perbuatan-perbuatan secara fisik yang berorientasi maksiat. Lah ngeten nggih. Oh iku nafsu. Tapi sementara perbuatan secara jasmani itu taat di dalam hukum syariat itu bukan nafsu. Dalile wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang ngajak jelek, ada nafsu yang dirahmati. Wes, itu memang benar miturut sudut pandang syariat makomi. Tapi kalau kita tarik dari sudut pandang hakikat beda, Pak. Beda. Mengapa beda? Karena kacamata syariat itu melihat fisik, melihat jasmani, melihat makhluk. Jasmani ini, tapi kalau kacamata hakikat melihat keadaan ruhaniah, melihat yang gaib, melihat Allahnya, bukan melihat makhluknya, melihat kholiknya. Ini secara hakikat kacamatanya. Lah, berarti miturut kacamata hakikat yang disebut nafsu itu bagaimana toh? Segala hal tindakan amal apapun pada diri kita, baik maksiat maupun taat, manakala dalam hati kita masih mengakui diri kita yang melakukan, maka itulah nafsu. Mohon maaf manakala ada yang masih mengganjal, mohon maaf sekali lagi. Memang kita, doktrin kita sejak kecil itu nafsu dalam pandangan syariat saja, sementara dalam pandangan hakikat tidak pernah dibuka, sehingga kita anggap tabu keterangan ini tadi. Saya ulang, segala ibadah apapun, murni atau tidak murni, amaliyah perbuatan apapun, maksiat atau taat miturut syariat, tatkala ruhaniah kita, hati kita masih merasa kita yang melakukan, maka itulah yang dimaksud wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Mana yang menerangkan tentang bisu, ngejak lalai pada Allah, ngejak jahat pada Allah? Ketika kita dalam hati mengakui dan dipenuhi keakuan kita atau makhluk, otomatis kita nggak punya akses untuk bertemu Allah. Akhirnya Allah gelap bagi kita. Udah Pak, gak usah kita bicara ibadah sing ghairu mahdhuf. Ibadah mahdhuf ajalah, contoh sholat. Bagaimana ruhaniah kita waktu jasmaniah kita melakukan sholat? Jenengan sudah bisa menjawab sendiri kok. Menghadapnya, larinya hati kita kemana? Kita nggak punya akses loh Pak. Kita nggak punya akses untuk masuk di wilayah musyahadah. Apa yang terjadi? Ya seperti itu.
Oke, sholat tidak syahadat, kita ucapkan 2 kalimat syahadah, kita bersaksi, menyaksikan siapa? Apa bisa ruhaniyah kita langsung masuk syahadat yang benar, menyaksikan sebenarnya Allah yang dimaksud ahad itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita tertahan di dalam iman aja kalau Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang menciptakan dunia dan seisinya, tertahan di situ kita. Oleh sebab kita nggak punya akses untuk ke ihsan, nggak bisa, Pak. Rasulullah kalau membahas ihsan kan gini, ketika kau beramaliyah apapun menyembah, kau seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Itu maksudnya sudah lepas, Pak. Keakuan diri jenengan itu sudah lepas. Akhirnya dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ahad itu di dalam surah Toha ayat 14. Innani ana, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Ana. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, saya. Itulah maksudnya ahad itu di situ. Sehingga nanti di dalam diri jenengan itu selalu muncul keakuannya Allah, yaitu ahad. Sudah lah, berhubung kita nggak punya akses ke situ, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Makanya kita bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadah, kita nggak akan pernah tahu siapa yang kita saksikan. Kita bersaksi terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah sebagai utusan Allah, kita tidak akan pernah tahu karena kita sudah tidak zamannya. Bagaimana persaksian itu dikatakan benar? Kita tertahan di dalam iman. Setelah Islam kita tertahan di dalam iman, belum bisa ke ihsan karena akses kita nggak ada. Sama, kita mau ke Malaysia, nggak punya akses kita ke sana, paspor nggak punya, terus tiket pesawat juga nggak punya, nggak bisa, Pak. Kita harus punya akses untuk diperbolehkan masuk ke sana. Kalau sudah sampai di Malaysia, hukumnya nggak sama dengan di Indonesia. Undang-undangnya, peraturannya nggak sama. Misalkan di Indonesia ibu-ibu boleh lepas jilbab, misalkan. Jenengan ke Malaysia atau di negara mana, Saudi, nggak boleh lepas jilbab, nggak boleh jenengan iki. Terus sama dengan undang-undang di Indonesia, nggak boleh. Sama dengan apa yang berkenaan dengan amaliyah. Yang amaliyah itu tidak seperti patung itu. Bagaimana? Kalau sudah punya akses ikhlas, maka seluruh amal, baik ibadah murni atau tidak murni jenengan, jikalau didasari dengan ikhlas tadi, wis mesti kita nggak usah ngomong insya Allah, wis mesti iku ibadatun makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah. Karena yang menyembah dan yang disembah itulah farqa bainahuma, artinya sing nyembah itu tahu siapa yang disembah, maksud tahu bertemu, melihat. Tetapi yang dimaksud melihat ini antara yang melihat dan yang dilihat satu pelaku yang disebut ahad.
Mungkin dalam surat apa saya lupa, Allah berkata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah yang diterima oleh Allah sebagai ibadah yang hasan, yang bagus, adalah ibadah yang bersumber dari hati yang takwa tadi, ilmu, amal, istiqomah. Bapak Ibu, berarti yang dimaksud ikhlas sebagai akses diterimanya satu amaliyah dan ruhaniyah ini bertemu Allah, itu adalah prosesnya dari cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu muncul dihasilkan dari jenengan kali kula berzikir. Yang dimaksud zikir di sini adalah faktulu anfusakum, tinggalkan rasa keimanan tentang wujud selain Allah. Asalnya itu wujud, kita tinggalkan, berarti menjadi adam, tidak wujud. Yang asalnya makhluk itu punya kehendak, sifat irodah, dalam hati kita, kita lepaskan, itu bukan irodah kita. Kudrat sama basor, kudrat irodat ilmu sama basor kalam. Napa wahdaniyah ya? Apa kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam. 7 yang menjadi sifat ma'ani di dalam sifat wajibnya Allah 20 itu. Nah, ini sudah lepas dalam diri kita. Inilah yang kumaksud jenengan iki hatinya berakhlak ilahiyah. Dikatakan berakhlak ilahiyah sudah tidak lagi merampas bajunya Allah yang 7 tadi. Asalnya kita merampas bajunya Allah 7 tadi, sifat ma'ani tadi. Buktinya kita merasa kalau kita sebagai makhluk yang bisa melakukan, yang memiliki dan lain sebagainya. Lah, ini sudah kita lepaskan. Faktulu anfusakum, sudah kita lepaskan keakuan makhluk dalam diri kita, keimanan. Akhirnya dengan sendirinya otomatis akan muncul keakuannya Allah di dalam hati jenengan. Inilah yang kumaksud innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Bapak Ibu hadirin, inilah amaliyah yang miturut pandangan Allah itu disebut amaliyah yang bernyawa. Berarti nyawone, ruhnya amal adalah ikhlas. Ikhlas maksudnya adalah cahaya hati seseorang. Cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya makrifat. Cahaya makrifat itu datang dikarenakan jenengan berzikir selalu sirul asror dan fana'u dzikri, dari kalimat tauhid la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Ini terus kita istiqomahkan, maka otomatis akan muncullah satu cahaya. Mohon maaf Pak, kalau kita gambarkan di dalam surah An-Nur ayat 35, kita lihat di gedung biskup itu di layar ada gambar siapa, si A, si B, si C. Gambar itu sebetulnya sudah ada di dalam proyektor yang disebut kelis. Cara sakniki niku file, ya, file. Lah gambar ini akan nyata di dalam layar itu manakala ada cahayanya. Lah cahaya yang dihasilkan oleh, mohon maaf,
oleh proyektor ini asalnya dari mana? Dari genset atau setrum. Lah setrum itulah yang menghantarkan cahaya, dan cahaya inilah yang menghantarkan gambar, akhirnya nyata di layar. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya antara setrum dengan cahaya? Ya terserah kita aja. Mungkin sampean akan mengenang dawe Allah, yang dawe Allah ngeten iki di dalam hadits qudsi atau gimana, tolong nanti di cross check Pak. Wujudku iku Allah, biar dikenal oleh hambaku, saya nyatakan yang berupa nurullah, nurku. Lah wujud nurku berupa dunia dan seisinya. Tapi ingat, wujudnya dunia dan seisinya itu bukan wujudku. Bingung toh Pak ya? Bingung. Saya ulang, wujudku Allah, biar dikenal oleh hambaku manusia, saya nyatakan berupa nurku. Lah nurku iku, wujudnya nurku berupa dunia dan seisinya. Tapi ingatlah, wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Bon. Apakah cahaya itu wujudnya setrum? Iya. Saya katakan, ini untuk menghantarkan jenengan ini meninggalkan minaz zulumati ilan nur, supaya jenengan itu tidak di zona gelap, biar terang. Sebab kalau cahaya ini tidak kusampaikan di tengah-tengah hambaku, maka walaupun hambaku melek, apa melek bahasa Maduranya Pak? Melak, nggak akan bisa melihat apapun, alias gelap. Coba Pak, sampean masuk ruangan kamar jenengan tertutup, lampu sampean matikan, terus sampean melak, bisa melihat meja, bisa melihat apa di depan jenengan? Nggak bisa. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut minan nuri ila dzulumat. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ajaranku yang dibawa oleh Muhammad dinu tauhid, dia menjadikan selain aku, selain Allah itu sebagai penolongnya. Apa? Nafsu yang dimaksud di situ. Kalau sudah seperti itu, maka mereka itu selalu dalam kegelapan. Berarti nggak ada cahaya makrifat. Nyatanya setrum itu nggak ada berupa cahaya ini. Tapi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sedangkan orang-orang yang beriman dan menjadikan Allah sebagai penolongnya, maka minadh-dhulumati ilan nur, dia akan dihilangkan kegelapannya, akhirnya nyatalah terang benderang zonanya. Ya ini boleh padang. Lalu sampai petek lampu itu jret, otomatis sampai akan bisa melihat apa yang ada di depan jenengan. Kemana gelapnya tadi? Hilang. Sebenarnya gelap itu adalah al-maghrur, ad-dunya mataul hurur, nipu. Sebenarnya nggak ada.
tapi diada-adakan oleh nafsu. Wa yastakhibunal hayata dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu dan teman-temannya nafsu membikin perkara yang gelapkan hati, yaitu masyaallah perkara selain Allah, ditiupkan di dalam hati sampeyan, sehingga bagaimana caranya jenengan iku bersukaria terhadapnya. Dengan begitu alal akhirah kita akan menjadikan Allah itu gak nyata. Allah itu akan selalu gaib. Allah itu selalu gelap bagi kita nanti. Kembali saya katakan tadi, cahaya ini wujudnya nyatanya setrum. Satu. Terus yang kedua saya katakan, cahaya ini bukan wujudnya setrum, bukan Pak. Kalau nggak percaya, tolong. Kalau nggak percaya, tolong. Kalau ini bukan wujudnya setrum, akses sekakel MCB sontat ini nggak akan muncul. Nah, untuk menyatakan wujudnya setrum yang sebenarnya, sampai harus pegang itu setrum. Sampai pegang. Apa yang terjadi? Jenengan lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa tapi nyaman Pak. Tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau terlalu lama bablas jenengan. Bablas. Artinya apa Pak? Fanakanlah. Makanya betul apa yang disampaikan oleh Nabi Musa di dalam surah Al-Baqarah, cerita kisahnya Nabi Musa terhadap kaumnya yang pada saat itu kaumnya itu menyembah anak sapi. Bitakhadikumul ijla, menyembah anak sapi. Itu bentuk pendoliman umatnya Nabi Musa itu terhadap Allah. Makanya fatubu ila bari'ikum, bertobatlah kau pada Tuhanmu dengan cara faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Ternyata maksudnya keakuan jenengan iku lepas. Pun ini lakukan walaupun hanya 1 menit. Waktu yang kosong, waktu yang longgar, di dalam kamar sendiri, dengan duduk, dengan berbaring, dengan berdiri, monggo. Caranya udah. Apa perkara yang di otak isinya adalah makhluk, udah taruh, lepaskan hatimu, lepaskan keakuan dirimu, dan nyatakan keakuan hidup. Itulah wujudnya Allah. Udah. Nantilah maknyes gitu. Itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ada di situ. Makanya Gusti Allah memberikan tekanan terhadap baginda Nabi, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Pagi sampai sore beliau itu ruhaniyahnya selalu berzikir Pak, nggak akan putus. Ya, yang ku maksud zikir di sini nyambung ke rasa kelawan urip dengan hidup. Maksudnya menyatakan wujudnya Allah di dalam diri jenengan. Otomatis harus lepaskan sifat keakuan kita sebagai manusia. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jikalau
kalau ikhlas cahaya makrifat itu datangnya disebabkan karena tekunnya zikir, maka Allah dawuh di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanuzkurullaha dzikron katsiron. Wis yang banyak zikirnya, sing akeh ilinge cung, sing akeh ilinge ngger, kuwi menyang Gustimu. Perbanyaklah zikirmu terhadap Allah, berarti perbanyaklah rasa keakuan Allah dalam aspek apapun pun. Otomatis jenengan harus lepaskan diri. Inilah yang dimaksud zikir yang sebenar-benarnya. Miturut makom makrifatnya seperti itu. Kalau miturut makom syariat, ya zikir itu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tinggal makomnya dari sisi mana. Tapi tetap oke, miturut kita yang ada di syariat zikirnya ya zikir jahri, di thariqah zikirnya sirri, di hakikat zikirnya sirul asrar, di makrifat zikirnya fanaul zikri. Dan itu sebagai proses kita bertauhid kepada Allah. Jadi ono kelas piyambak, ada kelasnya masing-masing. Oleh sebab itu, saudaraku yang ada di syariat, saudaraku yang ada di thariqah, naiklah kau ke hakikat. Saudaraku yang ada di hakikat, naiklah kau sampai ke makrifat. Sebab Allah sudah dawuh di dalam surat Al-Isra ayat 72 tentang Allah gelap. Siapa di antara kita hamba Allah di dunia ini Allahnya kok gelap, hati kita dikarenakan masih buta, maka di akhirat pun kita akan buta. Udah. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, saya simpulkan makalah ini, semua amaliyah apapun yang terjadi pada diri panjenengan silakan berjalan sesuai dengan iramanya masing-masing, sesuai dengan agamamu masing-masing. Tetapi yang terpenting, ruhaniyahmu harus ikhlas. Ruhaniyah iki akan bisa ikhlas manakala Anda faktulu anfusakum, tidak merasa kalau diri kita makhluk yang melakukan. Otomatis akan muncul hanya Tuhan itu yang berperan. Udah. Inilah yang dimaksud daripada amal yang bernyawa. Inilah Pak yang akan bisa menghantarkan jenengan di dalam rahmat Allah. Bahasa syariat iki lho sing nulung jenengan atas adabnya Allah, sehingga Anda tidak akan menjadi su'ul khotimah dan tidak akan menjadi masuk ke golongan kiri neraka, tapi Anda akan masuk di dalam golongan kanan, yaitu masuk dalam surga. Iki kalau coro bahasa syariat. Pertanyaannya, kita yang ada di syariat, aku yakin belum sampai di situ. Terus pertanyaanku, apakah kita nggak tertipu dengan doktrin-doktrin ketika saat kita dulu? Bapak Ibu, jangan katakan salah, katakanlah itu proses kita. Kita hanya bisa bersyukur pada Allah, sebelum meninggal kita sudah dimasukkan Allah di dalam makom yang seperti ini. Kita hanya bisa seperti itu.
Kita hanya bisa bersyukur pada Allah. Sebelum kematian itu datang, kita sudah ditakdirkan Allah dimasukkan golongan-golongan minhumul mukhlasin. Inilah Bapak Ibu, golongan yang tidak bisa disesatkan oleh iblis lagi. Awalnya kan kita disesatkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya satu ya Allah, golongan yang hambamu yang tidak bisa kusesatkan, golongan di mana beliau itu yang kau pilih. Siapa yang dipilih Allah disebut mukhlasin? Dijawab di dalam surat Az-Zumar kalau nggak salah, yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu 17-18. Dialah yang mendengarkan dan yang mengikuti ajaran Rasulullah. Wa yattabi'una ahsanahu, dan mereka itu juga mengikuti teladannya Rasulullah dengan baik. Ayat ini satu paralel dengan surat Ali Imran ayat 31, Pak. Barang siapa di antara umatku yang mengikuti ajaranku, mengikuti aku, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menerima cinta panjenengan dan Anda akan dijadikan sebagai kekasihnya, dikarenakan jenengan sudah melepaskan cintanya ruh terhadap selain Allah awalnya tadi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kesalahan kita bercinta pada selain Allah, memuja selain Allah, beriman selain Allah, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku surat Ali Imran 31, dan ini Quran hujah yang tertinggi, dalil yang la raiba fi hudal lil muttaqin, yang tidak ada mamang sedikit pun atas kesalahannya, nggak ada. Bagi siapa? Dan menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, mereka yang membawa takwa. Nggih Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait makalah amal atau makalah cahaya hati. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus Mukhlason, nami kula Suhuf Wahyudi. Matur nuwun dipun paringi waktu untuk pertanyaan. Menika hanya untuk memantapkan aja Gus. Untuk waktu kholwat kita sudah kosong ya, sudah hilanglah keakuan diri kita, kosong, masuk di alam kosong dengan cahaya aja. Apakah di situ itu muncul semacam petunjuk gitu Gus, atau ada cara lain? Karena waktu saya lakukan tuh pernah dalam kekosongan aja udah putih sama sekali, nggak ada siapa-siapa, itu muncul ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisimil kafah, yaiku jenenge Islam yang sempurna ya kayak ngono iku, kayak gitu. Mohon pencaraannya Gus Mukhlason, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika jenengan kholwat dan sudah lepas keakuan diri sebagai makhluk yang berzikir atau yang berkholwat, apakah di situ akan selalu memunculkan petunjuk? Ya. Lah, petunjuk ini untuk jenengan sebagai penguat, untuk orang lain petunjuk ini juga buat orang lain, wa ahlikum, ahli panjenengan, untuk supaya mau melakukan kholwat kembali kepada Tuhannya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, supaya mereka mau untuk kembali kepada Allah dan pasrah diri kepadanya.
Itu tadi di dalam surah Al-Baqarah 208 petunjuk yang ada pada diri jenengan tentang kesempurnaan keislaman kita. Udkhulu fisilmi kafah. Itu untuk penguat jenengan, memang penguat, sebab petunjuk itu tidak hanya untuk panjenengan, juga untuk orang-orang dekat panjenengan, manakala jenengan ini diwajibkan untuk kembali kepada Allah dan mengajak orang dekat kita, wa ahlikum naro, itu kepada Allah. Di situ memang bahasanya adalah fi'il amar. Udkhulu adalah kata perintah, mlebu sira kabeh, masuklah kau semuanya fisilmi, di dalam agama Islam, kafah, dengan sempurna. Berarti asbabun nuzulnya ayat ini itu karena kondisi keislaman kita belum sempurna. Ingat, kesempurnaan Islam tahapannya sampai kepada 4: syariat, thariqat, hakikat, makrifat, ada di situ. Lewat ayat ku anfusakum, jenengan sudah menjaga tentang siksa Allah. Bentuknya jenengan ini melakukan kholwat, dan di situ sudah terjadi pelepasan diri. Akhirnya muncul petunjuk itu. Berarti petunjuk itu untuk sampai bawah dan sampaikan terhadap orang dekat jenengan sebagai kewajiban Anda terhadap keluarga. Urusan keluarga nanti mau menerima atau tidak, mau melaksanakan atau tidak, itu bukan urusan kita, sebab Allah sampun dawuh fafirru ilallah, tentang masalah lari kembali menuju Allah. Seruan di situ, status jenengan ini adalah inni lakum minhu nadhirum mubin, hanya memperingatkan saja, tidak ada hak jenengan memaksakan diri keluarga untuk mengikuti apa yang jenengan jalankan. Nggih Pak, leres. Nggih, ada lagi? Bapak 3, Ibu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Romo Yai badhe tanglet. Nafsu mutmainah kalau tidak dibarengi dikir sirur asrol, apakah menjadi syirik khafi? Mohon penjelasannya. Matur suwun. Nggih. Apakah nafsul mutmainnah yang masuk di dalam sifat basiroh ikut jikalau tidak dibimbing dengan sirul asr akan menjadi syirik khafi? Jawabannya iya, tapi saya proses biar jenengan gak bingung. Di dalam diri kita sebagai manusia Allah bekali 2 sifat. Pertama adalah sifat basariyah. Yang kedua adalah sifat basiroh. Di dalam sifat basariyah kita ada nafsu yang disebut nafsiyah. Yang kedua adalah amaroh. Di dalam basiroh ada lawamah. Yang ketiga adalah mutmainnah. Bapak Ibu, khusus sifat basariyah inilah yang mendorong ruhaniyah itu akan melalaikan Allah.
Lewat nafsu nafsiyah ini akan meletupkan bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurinas, di dalam dada kita, maksudnya hati, untuk bercinta pada selain Allah, untuk beriman pada selain Allah. Allah yang kumaksud ahad, untuk beriman selain Tuhan, ahad. Ini sifat basariah. Makanya di dalam makalah yang lain Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa hatinya terkuasai sifat basariah, sampai kapanpun dia tidak akan bisa bertemu Tuhannya, karena yang muncul adalah nafsu, bisu itu tadi, akunya makhluk. Lah, ketika saat sesuatu yang dihadapkan kita itu tidak mencocoki sifat basariah kita, mesti amaroh, nafsu amaroh jenengan muncul, marah-marah. Setiap apapun, kejadian apapun, kalau tidak cocok ning ati jenengan, mesti marah. Apakah itu berkenaan dengan istri, suami, anak, tetangga, atau yang lainnya, mesti marah. Ini kalau dibiarkan konflik, Pak. Konfliknya bahkan sampai horizontal, artinya secara fisik. Lah, sebelum fisik itu yang namanya nafsu nafsiyah meletupkan hasud. Jadi perang apa? Perang udara. Mungkin hanya di WA, mungkin hanya ucapan-ucapan. Nanti akan terjadi kontak fisik horizontal yang terjadi. Ini kalau dibiarkan. Wes. Yang kedua, ada sifat basiroh yang ada di dalam jagatnya hati kita. Disitulah illa ma rohima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Ada nafsu yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang dimaksud mutmainnah. Lah, lawamah itu adalah muncul nafsu di dalam diri jenengan, menyesali atas segala hal apapun yang telah kita lakukan kesalahan pada Allah. Makanya Nabi Yunus zikirnya kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, merasa dolim. Bentuknya apa beliau dolim? Hatinya sakit karena kaum itu tidak mau menerima ajarannya Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus keluar dari kaum sambil ngerutu hatinya. Kalau ini sudah muncul dalam diri jenengan, lawamah ini, penyesalan selama ini akil balik sampai berapa puluh tahun, hatiku itu jauh dari Allah, menyesali. Karena apa? Maka disitulah la ilaha illa anta. Anta, mengapa? Anta itu dekat, berarti Allah sudah terasa dekat. La ilaha illallah nama udah jauh tambahan, lalu la ilaha illallah dia, oh iya dia. Kalau anta kau, engkau udah dekat di depan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Tuh, Allah sudah terasa dekat. Otomatis muncul penyesalan. Akhirnya inilah muncul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, irji'i. Ini masih disebut jiwa, Pak. Disebut jiwa, disebut nafsu. Irji'i, kembalilah kau ila rabbikim, terhadap Tuhanmu. Berarti irji itu kata perintah, berarti belum kembali. Kalau sudah kembali nggak mungkin irji'i.
berhubung belum kembali, maka ruh ini belum suci, maka ruh itu disebut jiwa atau nafsu. Ini akan jadi damai, radiyatan mardiyah, lepas diri baru damai. Itulah yang namanya ruh rauhil kudus, ruh yang disucikan. Berarti wis gak kesebut jiwa. Lah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mutmainnah, nafsu keakuan diri yang tenang disebut tenang karena memang dia sudah membawa sirul asror. Gak mungkin disebut tenang, tentram kalau dia itu tidak bertemu Allah. Gak mungkin akan bertemu Allah jikalau tidak membuka kunci hijabnya hati untuk bertemu Allah. Apa hijabnya hati? Apa kuncinya? Adalah sirul asr tadi. Disebut mutmainnah Bapak Ibu, disebut jiwa yang damai, dalam kurung ruh rauhil kudus. Kalau rauhil kudus itu kalau bahasa syariat tafsirannya muhakamah malaikat Jibril, tapi maksud rauhil kudus adalah ruh yang sudah suci. Suci dari mana? Suci dari perkara-perkara yang menutupi dan menghijabi ruh itu. Otomatis disebut mutmainnah karena dia membawa sirul asrar. Jikalau membawa sirul asrar, otomatis sudah tidak ada syirik khafi, sehingga dalam iman hati sampean munculnya rasa manis tidak dari makhluk tapi dari Allah. Innallaha saktemene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku muhaitun meliputi. Sekarang yang terpenting kita bawa akses untuk bisa masuk pada ahad tadi di dalam kadang-kadang ada wali sing gregetno Pak, ngeten jeruk lho diuncalon ya tampanono Gusti Allah iki. Ada yang gitu gregetno tapi bener. Lah kita yang belum ada akses ke situ bingung, akhirnya ajaran wong iku dilokno dihina, gak bener itu wong jeruk kok Allah. Beda makom Pak, akhirnya juga beda pandangan gitu. Nggih Bapak tasik wonten? Kalau belum ada saya lempar Ibu. Ada? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bagaimana menempatkan bacaan sholat, bagaimana menempatkan sirul asror dalam bacaan sholat selain bacaan sholat itu sendiri, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menempatkan dzikir sirul asror di dalam bacaan-bacaan sholat? Sebab ketika jasmani melakukan sholat, tatkala ruhaniyah itu tidak membawa sirul asr untuk sholat, pasti ruhaniyah akan dimasuki nafsu, diseret, dijak ingat selain Allah. Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah 238. Allah terangkan di situ, hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Niki sering saya sampaikan, jikalau kau menjaga sholat 5 waktu,
juga jagalah sholat wusta itu. Sholat wusta secara hakikat adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Lah sholatnya ruhaniyah kita mengacu pada sholatnya Nabiullah Ibrahim yang sering kita baca sebelum kita membaca surat Al-Fatihah yang kita sebut doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Ini kalau tidak punya akses nggak bisa, Pak, nggak bisa, harus punya akses terlebih dulu. Lah akses yang kita dapatkan ikhlas itu otomatis prosesnya kita harus yastami'unal kaulah. Kita harus mendengarkan dan menerima ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, ilmu tasawuf dulu. Setelah itu kita terima wayat tabiuna ahsan, kita ikuti, kita amalkan. Otomatis di dalamnya ada sirul asror. Barulah ini disebut wassolatil wusta. Setelah wassolatil wusta itu ada wakaf, Pak, tanda wakaf, huruf wakaf. Tapi antara sholawah dengan wassolatil wusta itu nggak ada kalimat pemedot apa, pembatas. Wakaf, huruf wakaf nggak ada. Justru di situ ada wawu yang disebut wawu ataf, penyambung. Artinya nggak boleh kita sholat 5 waktu itu hati kita tidak sholat, nggak boleh, harus, nggak boleh putus, harus gandeng. Akhirnya setelah wassolatil wusta ada wakaf. Di situ Allah katakan, tegaskan, koyitkan atau taukidkan, waqumu lillahi qanitin ay khosyiin. Tegakkanlah sholat itu dengan khusyuk. Loh, inilah ayat yang menjelaskan bahwasanya wajib hukumnya sholat itu apa sih khusyuk? Bertemu Allah. Dari mana kita bisa bertemu Allah? Aksesnya nggak ada. Bukan sakit, tidak bisa. Kita harus dapatkan itu akses. Apa ya akses itu? Stempel lah, Pak, sertifikat, sertifikasi. Kalau kita pakai sepeda motor harus punya STN, SIM, loh itu loh. Berarti baru boleh naik sepeda. Laksana seperti itu. Makanya mengapa Allah dawuh dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku nggak ngutus dirimu Muhammad di dunia ini kecuali rahmatan lil, kecuali bisa menjadi rahmat. Ajaran Rasulullah ini tidak memecah belah sebetulnya. Mana ajaran yang tidak memecah belah umat? Dinu tauhid esa. Yang memecah belah itu, mohon maaf, ketika agama yang asalnya bertauhid ini datangnya satu ilmu, pandangan-pandangan, akhirnya menjauh dari tauhid, ini yang akan menjadi pecah. Dan inilah yang menjadi khilaf, dan inilah yang akan menjadi konflik di tengah umat manusia. Kita nggak usah bicara tentang masalah agama, tentang masalah aliran aja. Dalam tubuh Islam ada beberapa aliran. Mohon maaf, aliran A sampai Z sampai detik ini nggak ada rukun, Pak. Jujur loh secara rohaniah.
masih ada kalimat saya yang benar, sana yang salah. Begitu juga pendapat sana ya juga begitu. Terus sampai kapan? Padahal Allah dawuh ummatan wahidah, umat yang betul-betul keahad itu umat yang mana? Bapak Ibu, makanya didatangkan Kanjeng Nabi Muhammad ini dengan membawa dinul haq inilah untuk mempersatukan umat manusia. Bahasa saya di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, di situ bukan menyebut Allah, Pak. Sampeyan lihat. Wa man kana yarju liqa rabbihi niki sing kula garis bawah, sing kula keluwengi. Barang siapa di antara Anda semuanya mengharapkan untuk bertemu Tuhannya, bahasanya Tuhan, tapi kita umat Islam tafsirannya Rabbihi ay Allah, Rabb ay Allah nama. Tapi iki secara umum bisa, walaupun jenengan iku secara fisik agama lain, untuk bertemu Tuhan yang kumaksud adalah ahad. Tergantung ada ajaran enggak di dalam agamamu untuk bertuhan ahad. Kalau enggak ada, nango Islam. Ngono lho maksud kula. Pelajaran ning Islam ada. Bagaimana caranya Anda untuk sampai pada keahad, mengesahkan Allah di dalam Islam lengkap. Cuman pertanyaan saya, di luar agama Islam ada enggak? Kalau ada, bisa Anda sampai ke Tuhanmu ahad ya. Untuk bertemu syaratnya ada dua menurut Al-Quran. Itu tadi fal ya'mal amalan sholihan, Anda harus kholwat ruhaniyah, Anda harus berbuat yang bagus. Ini kalau orang Jawa budi luhur. Kedua, tidak boleh mengadakan selain Allah di dalam diri Anda. Tidak ada di dalam diri Anda selain ahad, nggak boleh. Pengakuan hamba merasa memiliki, merasa bisa, harus dihilangkan, baru bisa ketemu. Ini berarti bisa dilakukan oleh orang-orang yang agama selain agama karena di situ menyebutnya Rabbihi, Tuhanmu, Tuhane man, Tuhannya kamu. Terserah Tuhan kamu namanya siapa. Yes, nek ditarik nanggone syariat Islam, ya Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Oleh sebab itu fa'buduh, arahkanlah hatimu condong kepadanya. Hada siratu mustaqim, mengarahkan condong hatimu terhadapnya. Inilah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi wis nggak ada dua, anta khalik, ana makhluk, la ilaha illa anta, sudah selesai. Tinggal ana siapa? Ana khalik. Anta hilang, anta khalik hilang, ana makhluk sebagai menyembah juga hilang, tinggal ana ahad. Udah, inilah makrifat. Terus bagaimana cara kita untuk menempatkan sirul asrar di dalam bacaan-bacaan itu? Gini Pak, setiap kali aktivitas di dalam rukun sahnya sholat, udah ikuti aja, mulai takbir sampai salam. Tapi satu hal, hati jenengan pegang wassolatil wusta. Apa? Sirul asr harus jenengan kembangkan. Di situ kan gini prosesnya. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, wujudnya Allah, fa ilam taro,
ya kau harus merasa kalau selalu dilihat Allah. Berarti Allah terasa dekat. Rasakanlah di dalam hatimu bahwasanya hidup itu wujudnya Allah. Wis titik. Dengan wujudnya hidup itulah akhirnya terjadi secara fisik, bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, bisa membaca rukun-rukun sholat. Ya udah, pertanyaan berikutnya, apakah nanti gerakan sholat secara fisik yang maktubah itu, bacaan rukun sholat secara fisik, apakah itu nanti tidak apa mbleyor-mbleyor, kadang lali iki bacaan apa, berapa rakaat, udah itu jangan dipikir. Yang jenengan pikiriku mung substansinya, makhlus syahidnya. Intinya apa? Intinya jenengan bertemu Allah. Wis jelas jenengan mengkene ditarik hati jenengan di dalam musyahadah Allah, bertemu Allah ainul basyirah, diletakkan khos, ya mesti Pak jenengan mureh-mureh. Artinya rukun-rukun sholat secara syariat itu rusak. Lupa rokaat, lupa gerakan, lupa bacaan. Mestinya ruku langsung sujud. Mestinya duhur petang rokaat menjadi 10 rokaat. Pertanyaannya sah apa ndak? Langat nih. Jenengan ini lu akal ikut ditarik Allah, dilalaikan urusan dunia. Apa salah Gusti Allah? Tinggal kita menjawab dari mana. Kalau kita menjawab dari sisi syariat, nggak sah kalau kita tidak sujud sahwi. Wes sampai niki jangan apa? Jangan terprovokasi apa ya? Jangan terpancang dengan hukum-hukum yang di dalam syariat ini. Mohon maaf, bukannya aku menghilangkan, enggak. Wong sampean itu ada di khose. Wong sampean itu orang edane. Bagaimana hukum syariat bisa menghukumi? Sakit menghukumi? Wong sampean posisi loh, lupa rokaat, lupa bacaan, dikarenakan saking besarnya nur makrifat dalam hati jenengan, akhirnya Allah melalaikan Anda dengan hitungan rokaat, bacaan rukunya sholat jenengan lalai. Mosok sih Gusti Allah salah? Allah gak punya sifat salah. Jadi gak usah dipikir perkara kuwi, sing penting jenengan selalu meletakkan. Sekarang sesuai dengan pertanyaan yang terpenting, bagaimana caranya meletakkan? Setiap gerakan apapun, rasakanlah keakuan dirimu itu Allah. Hidup itu loh Pak, maksudku bukan dirimu makhluk, iku Allah, bukan. Niki kan sudah lepas, faktulu anfusakum, kan sudah sampai pateni, ya dah. Kira-kira gak suwe gendeng ya kira-kira. Ya wis urusannya Allah. Intinya kan sampean wassolatil wusta, sampean pegang teguh. Tapi pesanku secara manusiawi ya ojo dadi imam di masjid utawa di musola, jangan, kecuali jenengan ditarik Allah di dalam khawasul khawas, aman niki. Kita nggak tahu Gus ya, terus pundi ya wis gak apa-apa, terserah urusan kok jamaah bingung ya ora apa-apa. Bapak Ibu, itulah memang proses perjalanan kita. Kita harus wajib iman, yang memperjalankan, yang memproses hanyalah Allah dalam diri jenengan. Minimal gini Pak, minimal fa ilam taroh, apabila jenengan belum ke akad,
minimal begini, sampean harus merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan. Itulah hidup. Dengan hidup itu yang menggerakkan jenengan. Masih ada dua, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Nggak apa-apa. Selang berjalannya ini kalau yakin jenengan mengke kalau sudah faktulu anfusakum akan jadi ahad, muncul keakuannya Allah. Nek wis muncul keakuan Allah di dalam diri Anda, anak Allah, udah di khos apa di khawasul khawas. Nek khos aturan syariat ing mungguh jenengan rusak. Kalau di khawasul khawas aturan syariat ning mungguh jenengan itu tidak rusak. Ngoten lho. Nggih. Ibu, ada dua kesempatan Ibu, bila mana ada, kalau nggak ada saya lemparkan pada Bapak. Ibu ada nggak? Ada. Kalau nggak ada saya lempar pada Bapak. Kalau masih ada dua. Bapak Paus. Ada dua pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Gus. Singkat saja, sekilas bercerita tentang mimpi, Gus. Dalam masa proses khalwat, di sana saya seolah-olah ada suara sangkan paraning dumadi. Mohon maaf sebelumnya, saya asli Madura, jadi bahasa Jawa kurang paham. Di samping ada suara sangkan paraning dumadi, di sana ada gambaran huruf yang seolah-olah huruf itu huruf Jawa kuno. Mungkin kalau nggak salah ya lika-likunya kayak huruf India gitu, Gus. Di situ ada petunjuk awakmu huruf iku ya iku kunci untuk mengenal Allah. Gitu, Gus. Mohon maaf, sepertinya mimpi cocok dengan sebuah kisah. Di suatu ketika saya bertemu seseorang yang tidak saya kenal, kemudian beliau seketika membuka babakan sholat yang 50 waktu. Di dadamu ada sholat yang 50 waktu di setiap hembusan nafasmu. Carilah alif dan lam alif yang ada di dalam dirimu. Kalau kamu belajar ini 2 tahun mungkin kamu nggak bakalan lulus, tapi kalau kamu tahu kuncinya, kamu akan paham sendiri, gitu, Gus. Sepertinya ini cocok antara mimpi dengan kisah itu. Pertanyaan saya, jika itu kunci, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kunci tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangkan paraning dumadi niku basa Jawa. Basa Qur'annya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari ahad kembali ke ahad. Artinya Allah akan menampakkan wujudnya yang berupa nurullah. Setelah nurullah dikenal oleh hambanya, maka nurullah ditarik lagi kepada ahad supaya hambanya mengenal sejatinya nurullah itu adalah ahad. Saya ulang, sangkan paraning dumadi itu bahasa Jawa, artinya manusia harus tahu dirimu dari mana, kembali ke kemana. Bahasa Qur'annya innalillahi
wa inna ilaihi rojiun. Maksudnya wujudnya Allah dinyatakan terhadap hambanya supaya dikenal berupa nurullah. Setelah mengenal nurullah, si hamba itu supaya bisa terus menuju ke ahad. Lah, untuk menuju ke ahad ini ada kuncinya. Wa inna ilaihi rojiun itu ada kuncinya. Mana kuncinya? Jeketek la haula wala quwata illa billah. Bahasa tauhid nafi isbat tahalli ketajal. Leres Pak, niku kunci. Lah, jenengan bagaimana cara mendapatkan kuncinya? Mohon maaf sebelum kami jawab. Di situ memang kita dulu wong Jawa niku duwe basa tauhid. Hana caraka data sawala. Lah, umat zaman sekarang rapate paham. Iku nek dikaji mengandung tauhid juga. Umpama saya mengupas itu dilokno sesat. Enggak berkembang tauhid ini nanti. Berhubung umat ini fanatik dengan Quran, maka saya harus memakai dasar hujah ya di dalam Al-Quran. Iki damel muqabalah referensi mawon. Pun kuncinya yang mana? Sehingga sampean bisa ke akad, bisa kembali kepada Tuhan sebelum hari waktu di mana Allah menterjadikan pasti terjadi, yaitu manakala matahari terbit dari bar. Sebelum datang ke situ bagaimana kita bisa kembali? Allah sampun dawuh lewat beberapa ayatnya, termasuk di dalamnya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab. Sebelum datangnya kematian, lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dan berpasrahlah pada Dia. Jikalau kau lakukan summalatun sorun, kau tidak akan mendapat jikalau itu tidak kau lakukan, maka kau tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan. Berarti jikalau itu kau lakukan, maka summatun sorun, maka Anda akan dapat syafaat atau pertolongan dari Allah. Kuncinya mana? Pun sing diwastani dzikir nafi isbat, sing diwastani tahalli tak menuju tajalli, ternyata jawabnya adalah di dzikir sirul asrar. Di situ ada 3 tahap: su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasakan, mengimankan bahwasannya tidak ada selain daripada Allah dalam hal wujudnya, dalam hal yang berkehendak, dalam hal yang segala-galanya. Otomatis ini tidak terucap tapi terasa. Tatkala ini sudah jenengan asah terus, maka semakin tajam iman sampean, akhirnya disebut iman yang ihsan, ainul basirah. Cahaya makrifat akan didatangkan oleh Allah, maka itulah Anda akan dikatakan bertemu Allah. Kembalilah sudah Anda. Akhirnya hakul basirah menyatakan, ya aku adalah Allah. Bukan aku hamba loh Pak ya. Aku hambanya kan sudah lepas, sudah nggak ada sudah. Jangan salah paham. Itu Pak kuncinya ternyata di situ. Mengapa saya katakan kunci? Dan baru-baru sejak tahun 2014 kemarin
berani membuka kunci ini. Sebelumnya mulai zaman Kanjeng Nabi, mulai zaman Khalifah Sayyidina Ali sudah terputus ini, sudah ditutupi. Karena apa? Penentang kaum Khawarij luar biasa. Siapa yang berani membuka, bunuh Pak. Ya sudah, akhirnya jangan salahkan guru-guru kita, kiai-kiai kita akhirat. Beliau nggak pernah membuka kunci ini, jangankan secara khusus, secara apalagi secara umum. Khusus aja masih pakai isyarah. Mungkin jenengan yang ingat, carilah gali kangkung lagi toh. Kalau sudah ketemu ya iku wujudnya Allah. Udah carilah bekas telapaknya burung terbang. Nah, ditelap teracai bekasih si di awang-awang, ya nggak ketemulah kita. Padahal itu adalah kinayah isyarah. Nggak berani, ini loh, nggak berani. Ya udah, mati kau. Memang Pak, beliau itu gak ngawur. Beliau menjaga kesucian ajaran itu sehingga tidak disampaikan di tengah-tengah umum. Dia memakai, mohon maaf Pak nggih, memakai sistem kados niki gelas. Umat ikut terhijabi tutup. Gerojoken air bagaimanapun kalau tutupnya gak dibuka, airnya akan tumpah, gak bisa masuk. Percuma. Daripada gegeran, lebih baik diam gitu. Nah, sistem 2014 ke atas sampai saat ini, dari bahasa saya gak ngurus saya. Barangkali saking besarnya tuh jeplak lah, urusan resiko ya sudah Pak. Jangan dianggap sekarang enak-enak, dulu itu susah payah Pak. Kami Pak dihujat, bahkan diusir dari kampung saya, bahkan saya dihadapkan sampai dengan penjara 3 tahun. Udah saya jalani, tapi saya tidak berhenti untuk menyerukan tentang maksud ummatan wahidah, bagaimana umat ini menjadi umat yang satu walaupun agamanya beda-beda, tapi dia ketuhanan yang maha esa. Hanya itu. Nggih. Satu lagi Pak, monggo. Ibu mboten enten tetep nek mboten wonten kula paring Pak setunggal kas. Satu kali lagi Pak. Ada? Mboten enten nggih. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ini saudara-saudara kita yang saat ini yang menjalankan haji dan umroh, gitu. Khususnya duriyah beliau Sohibul Bait atau keluarga jenengan yang sedang menjalankan haji dan umroh sebentar lagi masuk di dalam Dzulhijjah 10, ya tah. Semoga beliau betul-betul Allah merahmati, memberikan hidayah, dan senantiasa Allah menjaga beliau baik secara syar'i maupun hakiki, sehingga wangsul estu betul-betul mendapatkan titel haji yang mabrur, haji di mana di situ diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluhum ajmain lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ya fattahu ya alim iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ila ahlina fi makatil mukarramah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.